Ya, emas tidak hanya populer sebagai perhiasan, tapi juga banyak dipilih masyarakat sebagai pilihan investasi yang menguntungkan. Bagi para investor, instrumen investasi ini menjadi aset alternatif paling menjanjikan selain pasar saham dan juga obligasi konvensional. Investasi emas dianggap menguntungkan karena selain nilainya stabil dan juga minim resiko, dan tapi nggak sedikit juga ya, adanya euforia fluktuasi harga emas ini bikin bimbang para investor pemula. Lantas bagaimana dengan prospek emas sendiri, apalagi harga emas langsung drop setelah pengumuman inflasi Amerika Serikat? Akan kemana arah pergerakan dari instrumen safe haven ini? Selengkapnya akan kita bahas dalam investasi emas bagi pemula, pilih digital atau fisik. Kita lihat slide yang pertama. Ya, saat ini ada berbagai cara mudah investasi emas bagi investor pemula, meskipun harga yang cenderung stabil ya. Namun penting bagi Anda mengetahui cara investasi logam mulia agar untung dan tidak rugi. Kalau kita lihat, yang pertama ya, ada cara mudah investasi emas bagi pemula. Yang pertama adalah dengan menentukan tujuan investasi. Sebelum melakukan investasi ada baiknya untuk menentukan target terlebih dahulu ya, Sobat Cuan. Ada banyak tujuan yang dapat dijadikan target investasi, misalnya untuk tabungan, pendidikan, pernikahan atau investasi hari tua. Dan menentukan target dan tujuan, maka Anda bisa juga tahu nih berapa besaran logam mulia yang akan diinvestasikan tiap bulan ya. Lalu kalau kita lihat yang kedua, kita lihat ya, meski emas dikenal sebagai logam mulia dengan harga yang cenderung stabil, tapi nggak ada salahnya begitu ya untuk memantau harganya secara berkala. Pasalnya harga emas ini dapat mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh permintaan dan juga penawaran pasar global. Cara investasi agar emas untung begitu ya yang bisa dilakukan ini dengan membelinya saat harga sedang turun. Apabila jika harga sedang melonjak tinggi, Anda bisa melakukannya opsi penjualan. Dan kalau kita lihat usahakan ya untuk memantau pergerakan harga secara berkala melalui situs-situs yang ada di internet dan bijaklah dalam menentukan kapan harus dijual dan kapan harus dibeli. Lalu berikut ya kita lihat. Ya, salah satu cara investasi logam mulia paling mudah dan aman adalah dengan membelinya dalam bentuk batangan. Untuk membeli emas batangan, sebaiknya Anda beli di tempat-tempat yang terpercaya. Dengan membelinya dalam bentuk batangan secara resmi, nantinya Anda tuh akan mendapatkan surat dan juga sertifikat logam tersebut sehingga memang bisa mendorong nilai investasi menjadi lebih tinggi. Dan kalau kita lihat ada lagi nih, cara untuk investasi emas bagi pemula adalah dengan Internet Investment Gold atau IIG alias investment emas online. Jadi investasi emas ini melalui online memungkinkan Sobat Cuan untuk membeli emas fisik secara online dan menyimpannya di berangkas profesional. Dan kalau misalkan kita lihat meski begitu Anda juga tetap bisa memilikinya jika diperlukan begitu ya. Dan kalau kita lihat investasi emas online ini menawarkan manfaat yang banyak seperti kepemilikan langsung atas emas fisik, paparan emas sebagai kelas aset juga sekaligus kenyamanan tempat penyimpanan emas. Dan kalau kita lihat ada lagi, jika ingin mencoba investasi emas, maka hal pertama yang wajib dipikirkan adalah tempat penyimpanan emas. Kalau kita lihat sertifikat emas begitu ya, Anda bisa menyimpan emas di berangkas pribadi dalam rumah. Namun jika Anda khawatir dengan keamanannya, sertifikat emas ini bisa menjadi solusi, Sobat Cuan. Sertifikat emas ini sangat nyaman dan juga aman bagi investor yang memiliki emas fisik tanpa mengambilnya. Jadi sertifikatnya ini disimpan aja dan emas disimpan di berangkas profesional atas nama pelanggan. Nantinya pelanggan juga akan menerima sertifikat yang dipersonalisasi atas nama mereka begitu yang diberikan tanda bukti kepemilikan. Nah, tadi itu cara mudah bagi pemula yang mau berinvestasi di emas. Lalu kita lihat slide berikutnya. Ini pemula harus perhatikan nih apa aja yang harus dihindari supaya investasi emasnya ini bisa untung bukan malah jadi buntung. Kita lihat slide berikutnya. Ya, sebagai safe haven, nilai emas sering disebut naik saat perekonomian dunia dilanda ketidakpastian. Investor tentu lebih memilih emas ketimbang pasar modal untuk mengamankan modalnya saat peristiwa itu terjadi. Namun investasi emas seperti itu juga hanya terjadi jika Anda membeli emas dengan cara yang wajar begitu ya, bukan dengan 4 cara ini. Ini kalau kita lihat ya, kita lihat ada satu keunggulan memiliki perhiasan emas adalah bisa dikenakan kapanpun sebagai aksesoris
yang menunjang penampilan Anda. Lalu yang berikutnya, namun perhiasan ini tentu umumnya bukan terbuat dari emas murni layaknya emas batangan. Kalau kita lihat umumnya ini ada zat-zat atau logam lain yang dicampurkan ke dalam perhiasan emas, sebut saja seperti perak, tembaga, seng, palladium, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat harga perhiasan yang mahal juga dipengaruhi oleh ongkos pembuatan perhiasan. Jangan heran kalau suatu waktu Anda ingin menjualnya, ini pedagang justru menawar perhiasan emas Anda di bawah harga beli. Jadi karena udah dipakai begitu ya, jadi harganya juga turun. Dan kalau kita lihat alangkah baiknya begitu ya untuk memandang aset ini sebagai aset guna saja. Dan jika Anda ingin membelinya, ini nggak perlu berharap imbal hasil fantastis dari harga jual perhiasan Anda di masa depan. Lalu berikutnya ini ada investasi kontrak berjangka emas. Sejatinya kontrak berjangka emas ini adalah bagian dari perdagangan berjangka komoditi yang kerap kali disebut sebagai metode untuk melindungi nilai investasi emas Anda atau lindung nilai. Jadi setiap kontrak memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, begitu pula dengan waktu transaksinya. Jadi dengan membeli kontraknya maka Anda diharapkan bisa menembus emas begitu ya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran di masa yang akan datang. Dan kalau kita lihat meski tidaklah salah begitu ya jika kontrak jangka emas ini disebut sebagai alternatif investasi. Kontrak berjangka memiliki unsur spekulasi yang juga cukup tinggi. Ini tentunya butuh jam terbang yang tinggi ya untuk bisa meraup untung lewat investasi ini. Dan pelaku pasar justru menjadikannya instrumen ini sebagai instrumen trading jangka pendek ketimbang investasi. Lalu berikutnya kita lihat investasi emas yang janjikan imbal hasil. Ya, mengingat harga emas yang selalu berfluktuatif setiap harinya, sangatlah aneh ya jika entitas yang menawarkan investasi emas dengan jaminan imbal hasil kepada Anda. Jadi nggak ada instrumen investasi yang imbal hasilnya bisa dijamin selain deposito dalam jumlah tertentu dan surat berharga negara. Lalu berikutnya kita lihat ada investasi emas digital. Ya, investasi emas digital sejatinya cukup menguntungkan karena selain praktis dan bermodal handphone aja begitu ya, selisih harga beli dan buybacknya juga rendah. Bukan cuma itu aja, meski disebut emas digital, Anda juga bisa mencetak emas yang Anda beli dalam bentuk batangan. Jadi ada emas fisik, ada juga emas digital. Tapi kita mesti tahu ya Sobat Cuan ya, ada perbedaan dari kedua jenis ini. Kita lihat apa aja, kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat perbedaannya, ini ada emas fisik bisa dijadikan sebagai perhiasan atau mungkin juga bisa dikoleksi. Bagi sebagian orang mengumpulkan emas juga bukan hanya karena investasi tapi juga merupakan hobi. Ya, kalau kita lihat, lalu ada emas digital. Kalau kita lihat tabungan emas secara digital ini nggak mengharuskan nasabah pusing untuk menyimpan emas. Sehingga memang cara yang satu ini memberi fasilitas yang fleksibel begitu ya bagi nasabah. Pembelinya pun bisa beli kapan aja, di mana aja, mulai dari satuan terkecil bahkan dengan modal sekitar Rp10.000 lewat marketplace dan platform terpercaya. Dan para nasabah juga bisa langsung membeli emas dalam waktu singkat. Tapi ingat ya, nggak semua aplikasi investasi emas digital layak untuk digunakan. Jika Anda memilih aplikasi yang tidak mengantongi izin operasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, maka hal itu sangat berbahaya untuk dilakukan. Dan kalau kita lihat ya, di slide berikutnya, ya sebenarnya ada syarat-syarat yang sebenarnya harus diikuti oleh pelaku industri di sini. Kita lihat ada syarat izin usaha dari Bapepti. Yang pertama ini kita fokusnya pada bursa berjangka aja Sobat Cuan. Yang pertama ada modal awal sebesar Rp100 miliar. Lalu yang kedua memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital. Lalu berikutnya membentuk komite pasar fisik. Berikutnya memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan emas digital. Lalu memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, dan berikutnya mendapat persetujuan Bapepti. Itu yang penting. Lalu ada lagi lembaga clearing berjangka begitu ya. Lalu ada berikutnya kita ke slide selanjutnya. Perdagangan fisik emas digital tentu saja itu menjadi syarat penting. Lalu berikutnya ada perantara pedagang fisik emas digital. Lalu ada lagi berikutnya, banyak banget nih Sobat Cuan syarat yang harus diikuti oleh pelaku industri ini. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ada depositori atau tempat penyimpanan emas. Lalu kita lihat ada pelanggan emas digital, ini peserta emas digital. Ya, jadi pada dasarnya memang ya, selain memberikan rasa aman, izin dari otoritas ini juga penting begitu ya kalau kita lihat dilakukan. Karena memang
Ya, kalau kita lihat begitu ya, izin dari otoritas juga akan memberikan sebuah kepastian hukum ke konsumen. Jadi tetap jangan lengah, harus betul-betul hati-hati ya Sobat Cuan, biar nggak trauma untuk investasi di instrumen ini.